Halo semuanya, ketemuan dengan gue di Widi Branded. Sekarang udah sekitaran jam 3 malam dan gue gak bisa tidur, dan gue inisiatif bikin konten, yaitu gue banyak banget yang DM ke gue buat bikin konten cerita horor kayak gitu. Dan ya gak satu atau dua dari kalian yang ngirim cerita nyata kalian, pengalaman kalian bertemu dengan makhluk halus, dan gue udah rekap semuanya ada di file ini. Sumpah, gue belum ngapa-ngapain tapi gue udah merinding anjir. Dan gelap banget di sekitaran gue, dan gue mau, dan masih untung masih ada motor jam segini. Gue gak terlalu takut. Oke, langsung aja ke cerita pertama. Ini dari Kak Risman. Oke, Kak Risman, makasih udah ngirim ceritanya. Dan ini ceritanya pengalaman dia waktu perjalanan dari Batang, dari Batang ke Semarang, melewati jalur Alas Roban. Yap, bagi kalian yang belum tahu Alas Roban yaitu jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Batang dengan Semarang. Itu jalannya itu full dengan maksudnya hutan, jalan hutan. Jadi Alas Roban itu jalan hutan ya guys ya. Kita langsung aja ke ceritanya. Halo Kak Widi. Oke, halo juga Mas. Aku mau sharing pengalaman horor aku waktu di jalan Alas Roban. Oke. Jadi gini Kak, waktu itu aku sama keluarga, tepatnya ayah, ibu, dan adik mau ke Semarang. Oke, jadi ceritanya Mas ini mau ke Semarang sama keluarganya. Nah, waktu itu aku melewati jalur Alas Roban dan perjalanannya itu waktu malam hari. Oh my god. Nanti aku kasih salah satu foto jalan Alas Roban. Dan itu full banget. Itu hutan, gengs. Gak ada perumahan, itu hutan semua sekitaran. Itu cukup panjang. Pokoknya panjang jalan Alas Roban itu. Dan dia melakukan perjalanan malam hari. Kenapa nggak lewat tol aja, tol Batang? Kenapa harus ke jalan Alas Roban? Oke. Kita berada di Alas Roban itu sekitar pukul jam 8 malam. Oh, jadi masih agak siang, belum terlalu malam banget. Awalnya perjalanan biasa aja, nggak ada yang aneh dan menyeramkan. Namun setelah di dalam hutan, semuanya berubah, mulai dari aura, vibes, dan segala macam. Ialah, orang juga namanya tuh di dalam hutan, otomatis semuanya jadi beda. Mungkin yang dimaksud Mas ini, awalnya itu mereka kan senang-senang di mobil, dan tiba-tiba setelah masuk hutan semuanya jadi sepi, namanya sepi kan. Oke, kita lanjut lagi. Aku masih bisa berpikir positif waktu itu. Namun tiba-tiba di depan mobil ayah, aku melihat pengendara motor. Namun anehnya dia tidak memiliki kepala. Guys, lihat. Sumpah gue merinding cowok. Jadi si kakak ini di depan mobilnya, tepatnya tuh di depan ayahnya, dia ada motor, tapi si pengendara itu gak ada kepala, gengs. Sumpah gue merinding loh. Oh my god. Lanjut. Dan seketika ayah aku berhenti sejenak karena kaget. Oke, daripada dilanjutin mungkin akan ada hal-hal aneh kayak gitu ya. Namun karena tanggung sudah di pertengahan jalan, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan waktu itu. Oh, jadi mungkin tadinya mereka tuh mau putar balik karena ada kejadian itu. Tapi karena udah di tengah jalan, mereka nanggung, jadi langsung dilanjutin aja perjalanannya ya, gengs ya. Dan aku kira kejadian menyeramkan itu akan berhenti di situ saja. Ternyata tidak. Gengs, ternyata tidak hanya itu kejadiannya, gengs. Ibu aku yang duduk di depan bersama ayah mengatakan mendengar cewek menjerit kayak minta tolong. Tengah hutan, gengs, ada suara cewek menjerit, "Tolong!"
Bayangin sama kalian guys, udah melihat orang tanpa kepala, kemudian lihat cewek minta tolong guys. Kami semakin panik. Iyalah jelas pasti panik. Pasti panik banget. Orang itu udah di tengah hutan ya kan. Dan alhamdulillah dari belakang mobil ada kendaraan lain yang melintas dan kami tenang sampai Semarang. Alhamdulillah atuh kalau kayak gitu mah. Jadi gak sendirian ya. Oh my god. Alhamdulillah. Jadi si kakak ini dia melakukan perjalanan dari Batang ke Semarang melalui jalur Alas Roban. Dan perjalanannya itu dilakukan pada jam 8 malam. Dan di pertengahan jalan mereka melihat sosok orang tanpa kepala mengendarai motor, gengs. Oh my god. Gue merinding loh. Gue merinding banget loh. Oke. Dan next kita ke cerita selanjutnya. Ini ada dari Kak Andin. Oke, ini dari Kak Andin. Ini ceritanya nyata banget dan dialamin oleh oleh uyutnya sendiri pada tahun 1900-an. Jadi udah cerita lama dan ini turun-temurun dari keluarganya, gengs. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Waktu itu uyut saya yang bernama Anu. Jadi aku gak bakal sebut nama karena ini permintaan dia untuk tidak disebut nama ya. Kita kasih inisial aja, bernama P, yang tinggal di kampung S. Di kampung S, mengaku orang-orang sering diteror oleh sosok wanita membawa bayi. Oke. Coba geng, di sini udah sumpah gue gak enak, cok. Terusin aja deh. Teror, jadi si kakak ini orang-orangnya itu, orang kampungnya itu sering diteror sama orang wanita yang suka membawa bayi, gengs. Dan uyut aku mungkin udah kesel sama orang-orang yang sering diteror itu. Jadi mungkin orang-orang tuh banyak yang ngadu dan banyak yang bercerita kalau mereka tuh diteror dan mungkin udah ngenak banget di telinga. Dan kemudian uyut aku bersama teman-temannya yang bernama Kakek Rohidin menebang sebuah bambu yang akan digunakan untuk menangkap hantu itu. Oh, jadi ceritanya si uyutnya ini bakal menangkap hantu yang meneror orang-orang gitu. Oke. Malam harinya, uyut bersama teman-temannya itu pergi ke kuburan yang dianggap sebagai rumah hantu yang sering neror orang-orang. Dan uyut aku sedang menunggu momen di mana hantu itu akan keluar. Dan benar saja, keluar kebulan asap dari dalam kuburan. Dan sontak uyut aku langsung menancapkan bambu itu ke dalam kuburannya. Jadi dari atas, dari dalam kuburan itu keluar asap, gengs. Keluar asap dan kemudian uyutnya dia itu menancapkan bambu yang udah ditebang tadi ke atas kuburan itu. Dan tak lama setelah asap itu hilang, uyut aku membelah bambu itu. Oh, jadi setelah itu dicabut, mungkin dibelah dan dilihat isinya tuh apa. Awalnya itu isinya tuh bambunya kosong. Jadi pas ditebang itu isinya tuh kosong, gak ada apa-apa. Namun setelah ditancapkan di kuburan itu, bambu itu menjadi berisi banyak darah dan ari-ari bayi. Oh my god. Gimana, geng? Lalu uyut aku dan temannya menguburkan ari-ari itu dan alhamdulillah hantu itu tidak muncul lagi sampai sekarang. Oh, mungkin maksud hantu itu tuh mungkin minta tolong untuk nguburin bayi. Tapi kok aneh, kok bisa ada ari-ari di dalam bambu itu, gengs? Gue gak ngerti kenapa ya. Sumpah gue merinding, cok. Nih gue merinding parah, cok. Sumpah ini hawa di rumah gue udah gak enak, cok. Gue udahan gue udah gak enak badan. Thank you udah nonton and see you next cerita horor selanjutnya. Yang pengen ngirim cerita juga bisa, nanti kalian kirim aja DM aja di Instagram aku atau di Twitter aku. Di Instagram aja ya biar enak, nanti aku masukin ke channel itu. Thank you udah nonton and see you next video.